Om Swastiastu, sahabat Duta Dharma. Kembali lagi bersama Blijul dalam kisah-kisah Purana. Kali ini, Blijul ingin mengajak umat sedharma untuk mendalami sebuah kisah yang mungkin belum banyak didengar terkait Hari Suci Siwalatri. Kalau kita berbicara tentang Siwalatri, yang pertama kali terlintas di benak kita pasti kisah Lubdaka, bukan? Nah, kali ini Blijul akan menceritakan versi lain yang tidak kalah menarik, yaitu kisah seorang pemburu bernama Guru Sruha yang diambil dari Shiwa Purana dan Skunda Purana. Penasaran? Mari kita simak bersama. Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan lebat, hiduplah seorang pemburu bernama Guru Sruha. Jujur saja, ia bukanlah orang yang taat beragama. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk berburu binatang demi menghidupi istri dan Anokanania di rumah. Ia sama sekali tidak tahu tentang ritual keagamaan, apalagi hari-hari suci seperti Siwalatri. Baginya, setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Suatu hari yang tanpa ia ketahui adalah malam Mahashivaratri. Guru Sruha masuk ke dalam hutan untuk berburu seperti biasa. Namun, entah kenapa, hari itu nasibnya kurang baik. Dari pagi hingga matahari terbenam, tak seekor binatang pun berhasil ia dapatkan. Langit mulai gelap, dan Guru Sruha merasa putus asa. Ia takut pulang dengan tangan hampa, membayangkan wajah keluarganya yang kelaparan. Karena terlalu berbahaya untuk pulang dalam kegelapan, ia memutuskan untuk mencari tempat berlindung. Ia kemudian memanjat sebatang pohon yang rindang, yaitu pohon bilwa, atau yang kita kenal sebagai pohon maja, yang kebetulan tumbuh di tepi sebuah telaga. Tanpa ia sadari sama sekali, tepat di bawah pohon tempat ia beristirahat, terdapat sebuah Shiva Linggam yang suci. Sepanjang malam itu, Guru Sruha tidak bisa tidur. Ia terus terjaga karena takut jatuh dari dahan pohon, dan juga waspada terhadap ancaman binatang buas yang mungkin muncul di malam hari. Kondisi inilah yang tanpa sengaja memenuhi syarat pertama pemujaan Siwa, yaitu jagra atau begadang semalaman. Karena belum makan sejak pagi, perutnya keroncongan dan tenggorokannya kering. Rasa lapar dan haus yang luar biasa menyiksanya. Secara tidak sadar, ia juga sedang menjalankan syarat kedua, yaitu upawasa atau berpuasa, untuk mengusir rasa kantuk dan mencoba melihat lebih jelas dalam kegelapan. Guru Sruha mulai memetik daun-daun bilwa di sekitarnya dan menjatuhkannya satu persatu ke bawah. Kebetulan yang luar biasa, daun-daun suci itu jatuh tepat di atas Shiva Linggam yang ada di bawahnya. Inilah arcana atau persembahan. Syarat ketiga yang ia penuhi tanpa sengaja. Di tengah keputusasaannya, ia mulai meratapi nasibnya dan nasib keluarganya di rumah. Air matanya menetes tanpa henti, jatuh membasahi Shiva Linggam di bawah pohon. Inilah Abhiseka atau penyucian, syarat keempat dari pemujaan Siwa. Di tengah malam yang hening itu, datanglah seekor rusa betina ke telaga untuk minum. Guru Sruha yang sudah siaga segera mengangkat busur dan bersiap melepaskan anak panahnya. Namun, rusa itu berbicara dan memohon belas kasihan. Ia berjanji akan kembali setelah menitipkan Anokenania kepada pasangannya. Hati Guru Sruha tersentuh. Ia pun melepaskan rusa itu. Tak lama, seekor rusa betina lainnya datang. Lalu seekor lagi, dan terakhir, seekor rusa jantan. Setiap kali ia hendak memanah, mereka semua memohon untuk menyelesaikan urusan keluarga mereka terlebih dahulu, dan berjanji akan kembali untuk menjadi santapannya. Anehnya, Guru Sruha yang biasanya tanpa ampun, justru merasa iba dan membiarkan mereka semua pergi. Sifat welas asih atau ahimsa yang tiba-tiba muncul dalam dirinya, dikombinasikan dengan pemujaan tak sengaja yang ia lakukan semalaman, secara ajaib telah melunturkan seluruh karma buruknya. Waktu pun berlalu, dan tibalah saat Guru Sruha menghembuskan napas terakhirnya. Para utusan Dewa Yama, Dewa Kematian, datang untuk menjemput jiwanya dan membawanya ke neraka. Namun, pada saat yang bersamaan, muncullah para Shiva Duta, utusan Dewa Siwa yang gagah perkasa. Mereka menghalangi jalan utusan Dewa Yama. Para Shiva Duta menjelaskan bahwa meskipun tidak disengaja, Guru Sruha
telah melakukan pemujaan Siwa yang paling sempurna. Pada malam Siwalatri, seluruh dosanya telah terhapuskan. Akhirnya, Guru Sruha tidak dibawa ke neraka, melainkan dianugerahi tempat terhormat di Kailasya, kediaman abadi Dewa Siwa. Kisah Guru Sruha ini, walaupun intinya sama dengan kisah Lubdaka tentang pengampunan dosa di malam Siwalatri, memiliki beberapa perbedaan menarik. Jika Lubdaka adalah tokoh pemburu lokal dalam sastra Jawa kuno atau Bali, Guru Sruha sering dikaitkan sebagai seorang raja yang bereinkarnasi atau pemburu dari kasta rendah. Dalam kitab Purana, kisah Guru Sruha lebih menekankan pada kekuatan magis dari daun bilwa dan Shivalingam, sedangkan Lubdaka lebih fokus pada aspek jagra atau kesadaran diri dan perdebatan filosofis antara para utusan Yama dan Siwa. Dalam kisah Guru Sruha, rusa menjadi simbol dari nafsu yang berhasil ia kendalikan, sementara pada Lubdaka, fokusnya lebih pada penebusan dosa di akhir hayat. Sahabat Duta Dharma, dalam Shiva Purana, kisah ini disampaikan oleh Sutta Goswami untuk menunjukkan betapa mudahnya Dewa Siwa untuk dipuaskan. Beliau tidak melihat kesengajaan atau ketidaksengajaan, tetapi melihat ketulusan hati. Bahkan di saat terakhir kehidupan seseorang, sebuah pemujaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pun, jika diiringi dengan kemurnian hati, akan diterima olehnya. Demikian dulu kisah kita hari ini. Semoga bisa memberikan perspektif baru tentang makna Siwalatri. Sampai berjumpa lagi di kisah-kisah Purana lainnya bersama Blijul. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Om Santi, 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 Om.